mendengarkan hasil wawancara saya tentang IJK dan OJK. Pak, apa yang Bapak tahu tentang bank dan lembaga keuangan bukan bank dan otoritas jasa keuangan? Bank itu adalah lembaga pengumpul dan penyalur dana masyarakat. Ya, dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana, dia menyimpan dalam bentuk tabungan, deposito. Nah, kemudian disalurkan oleh bank dalam bentuk kredit. Nah, sehingga ya sektor-sektor ekonomi ini dapat bergerak melalui lembaga intermediary, ya, perantara bank ini. Nah, sementara untuk lembaga keuangan non bank, dia bertugas untuk menciptakan produk-produk investasi, ya, seperti saham, seperti efek berjangka, ya, dan lain-lainnya yang kemudian dikumpulkan, ya, dalam bentuk instrumen investasi, ya, yang kemudian disalurkan kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkannya, ya, termasuk juga di dalamnya lembaga-lembaga pembiayaan, ya, untuk memberikan pembiayaan kepada konsumen yang memerlukan pembelian barang yang diperlukan. Oke. Nah, OJK, sedangkan OJK ini yang ditugasi oleh negara sebagai lembaga independen untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi agar mekanisme jasa keuangan ini bisa berjalan dengan adil, berjalan dengan fair, yang salah akan ditegur, yang konsumen juga akan dilindungi oleh lembaga-lembaga keuangan yang tidak bertanggung jawab. Nah, dia pula lah yang menjadi pembuat aturan sekaligus wasit dalam industri keuangan. Nah, kurang lebih seperti itu. Pertanyaan kedua, tahukah Papa tentang bank sentral yang ada di Indonesia dan tahukah tentang tugas dan wewenangnya? Oke. Bank sentral ini bertanggung jawab terhadap sektor moneter, ya. Berbeda dengan OJK, bank sentral ini lebih fokus kepada sektor moneter, yaitu terhadap nilai mata uang, agar nilai mata uang rupiah menjadi lebih stabil dibandingkan nilai mata uang lainnya, sehingga nilai mata uang kita memiliki kewajaran, memiliki nilai kompetitif di ekonomi, di dalam percaturan ekonomi internasional. Nah, Bank Indonesia juga memastikan inflasi terjaga dengan baik, ya, dan Bank Indonesia juga bertugas untuk menerbitkan, ya, mencetak uang yang dibutuhkan, ya, oleh negara, ya. Jadi dia lebih menjaga kepada sektor moneternya. Ketiga, tahukah Papa tentang pasar modal dan bagaimana
seseorang bisa memiliki saham di sebuah perusahaan? Ya, pasar modal itu prinsipnya sama seperti halnya pasar. Bertemunya antara penjual dan pembeli. Nah, pasar modal ini diberikan kewenangan oleh jasa keuangan untuk mengatur ya perusahaan-perusahaan yang layak menerbitkan saham. Ya, saham itu penyertaan modal. Jadi perusahaan untuk mengembangkan usahanya dia butuh modal. Nah, salah satu permodalannya selain dia bisa pinjam dari bank, dia juga bisa menyertakan masyarakat untuk memiliki saham dari perusahaan tersebut. Nah, agar saham ini bisa dipertanggungjawabkan, ya maka dibentuklah lembaga lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola saham ini, ya. Dan kemudian apabila perusahaan sudah dianggap layak untuk menerbitkan saham, ya dalam bentuk IPO, biasanya inisial propose offering, ya dia menawarkan sahamnya untuk bisa dibeli masyarakat. Nah, kemudian masyarakat bisa memiliki perusahaan itu dengan cara membeli saham, ya. Nah tentunya ya berapa besar harga, mekanisme harga dalam pasar saham akan sangat tergantung dari supply dan demand. Kalau misalkan orang yang menginginkan saham atas satu perusahaan itu banyak, ya, sedangkan kebutuhan supply-nya lebih sedikit, maka harga menaik. Juga sebaliknya. Nah, disitulah mekanisme pasar berlaku dalam pasar saham. Tahukah apa itu OJK? OJK yang tadi seperti sudah dijelaskan, ya, sebagai pengatur, pengawas dan pelindung dari industri jasa keuangan. Dia mengawasi semua industri keuangan dari mulai bank maupun non bank, termasuk di dalamnya perusahaan sekuritas, perusahaan leasing, asuransi, dana pensiun, ya, dan lembaga keuangan yang non bank lainnya. Ya, disitulah tugas utamanya OJK, ya, termasuk melindungi konsumen agar tidak tertipu atau tidak terkena masalah dari lembaga keuangan ini. Yang terakhir, menurut Bapak, fungsi dari OJK itu dan kegiatan yang dilakukan oleh OJK? Fungsinya ya seperti halnya tadi disampaikan bahwa fungsinya adalah pengaturan dan pengawasan. Maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh OJK ya seperti halnya menerima aduan, ya, dari masyarakat apabila masyarakat dirugikan oleh pelaku dari industri jasa keuangan. Contohnya kalau di asuransi ada klaim yang tidak dibayarkan sementara seharusnya polis membayarkan. Masyarakat berhak mengajukan laporan ini. Nah, demikian halnya juga misalkan antara pelaku jasa keuangan ada yang berlaku tidak fair, ya, misalkan ditetapkan ketentuan standar tarif itu sekian persen, ya, komisi sekian persen, tapi ada pelaku keuangan yang bertindak di luar itu. Nah,
OJK bisa bertindak mengatur. Ya, selain membuat aturan, dia juga bisa bertindak untuk menegakkan aturan. Nah, itulah tugas-tugas keseharian yang dilakukan oleh OJK. Ya, itu berlaku juga halnya dengan untuk lembaga bank maupun ke lembaga non keuangan bank lainnya. Ya. Oke. Udah. Gimana? Tadi sudah menonton wawancaranya. Semoga wawancara itu bisa menambah wawasan kita mengenai IJK dan OJK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.